Selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera, shalom, salam, dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Alani Metriana Mari, biasa dipanggil Ellen, dengan NIM 20240151559 dari kelas 1 ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan taman siswa yang berhubungan dengan masyarakat humanisme dan masyarakat pluralisme. Apa itu pendidikan taman siswa? Pendidikan taman siswa adalah sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922. Sekolah ini memiliki tujuan mulia, yaitu memberikan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan adalah hak setiap manusia dan kunci untuk mencapai tujuan bersama atau kemajuan bangsa. Yang pertama, masyarakat humanisme. Konsep masyarakat humanisme sangat kental dalam pendidikan yang digagas Ki Hajar Dewantara melalui taman siswa. Humanisme sendiri adalah pandangan yang menekan pada potensi dan martabat manusia. Di taman siswa, manusia dilihat sebagai individu yang unik dengan potensi yang terbatas, yang perlu dikembangkan secara seimbang antara aspek fisik dan mental spiritual. Ada pula nilai-nilai utama dalam pendidikan taman siswa. Dalam membangun masyarakat humanisme dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Ingarsa Sungtulada. Ingarsa Sungtulada artinya seorang pemimpin, dalam hal ini guru, atau harus menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya. Guru tidak hanya mengajar materi pelajaran, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral dan etika melalui tindakannya sehari-hari. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa. Artinya, seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat dan kreativitas pada orang-orang yang dipimpinnya. Guru di taman siswa dituntut untuk mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memotivasi siswa untuk aktif berpartisipasi. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Artinya, seorang pemimpin harus mengikuti di belakang sambil membelajar dorongan dan semangat. Guru berperan sebagai fasilitator yang membangun mahasiswa atau siswa untuk belajar secara mandiri dan menemukan potensi dirinya. Mengapa pendidikan taman siswa itu penting untuk membangun masyarakat humanisme? Yang pertama, menghargai setiap individu. Di taman siswa, semua anak diperlakukan sama tanpa memandang kaya atau miskin, pintar atau kurang pintar. Hal ini mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan keberagaman. Yang kedua, belajar bersama. Anak-anak diajak untuk belajar bersama, saling membantu dan berbagi ilmu. Ini menumbuhkan rasa persaudaraan dan kerjasama yang baik. Yang ketiga, mencintai alam. Taman siswa mengajarkan kita untuk mencintai dan menjaga alam. Dengan begitu, kita akan hidup rukun dengan alam dan sesama makhluk hidup. Yang keempat, menjadi orang yang baik. Selain belajar, ilmu pengetahuan juga mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak nilai kebaikan seperti jujur, sopan santun, dan bertanggung jawab. Yang kelima, memiliki jiwa merdeka. Taman siswa mendorong anak-anak untuk memimpin dan berpikir kritis dan mandiri. Hal ini penting agar kita bisa menjadi warga negara yang baik dan ikut membangun warga negara. Bagaimana taman siswa membangun persatuan? Yang pertama, menghargai keberagaman. Taman siswa mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, baik itu perbedaan suku, agama, ras, maupun latar belakang sosial. Setiap individu memiliki nilai dan potensi yang sama. Yang kedua, gotong royong. Nilai gotong royong sangat ditekankan di taman siswa. Siswa diajarkan untuk bekerja sama, saling membantu, dan bahu-membahu dalam menyelesaikan masalah. Hal ini menumbuhkan rasa solidaritas dan persatuan. Yang ketiga, belajar dari alam. Dengan belajar langsung dari alam, siswa diajarkan untuk menghargai lingkungan yang semua makhluk hidup di dalamnya. Hal ini menumbuhkan rasa cinta terhadap sesama dan alam sekitar. Yang keempat, menjadi warga negara yang baik. Taman siswa membentuk siswa menjadi warga negara yang baik, yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Siswa diajarkan untuk aktif berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Masyarakat pluralisme.
yang lebih besar, mempertahankan identitas budaya dalam daerah mereka tersebut. Taman Siswa telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang diajarkan oleh Taman Siswa masih sangat relevan hingga saat ini dan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif. Contoh masyarakat humanisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sekolah yang inklusif. Sekolah yang menerima semua siswa tanpa memandang disabilitas, latar belakang sosial atau agama. Yang kedua, komunikasi yang saling membantu. Tetangga yang saling membantu ketika ada yang membutuhkan, seperti saat sakit atau mengalami kesulitan ekonomi. Yang ketiga, organisasi sukarela yang fokus pada kesejahteraan manusia. Organisasi yang bekerja untuk membangun orang-orang yang membutuhkan, seperti organisasi kemanusiaan, panti asuhan, atau rumah sakit. Yang keempat, negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Negara yang memiliki hak warganya seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, dan kesetaraan gender. Contoh masyarakat humanisme kita bisa ambil dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Di Indonesia kita bisa menemukan berbagai macam suku, agama, dan budaya yang berpendampingan. Yang kedua, kota besar. Kota besar biasanya memiliki masyarakat yang sangat beragam. Di kota besar kita bisa menemukan orang-orang dari berbagai daerah dengan latar belakang yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda. Yang ketiga, sekolah internasional. Sekolah internasional biasanya memiliki siswa dari berbagai daerah, negara dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Sekian dari saya, jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf.